spesifik pelatihan tertentu mereka langsung dikasih sertifikasi juga belum tentu mengerti kan, mungkin ada tahapan-tahapan tertentu sehingga nantinya mungkin kita bisa combine untuk bentuk training yang bisa mencapai target dari tujuan dari si pelatihan tersebut. Izin berpendapat Bu. Nanti juga soal UTS sudah. Mengapa? Izin, itu pertanyaannya tadi metode pelatihan apa ya jika kita sebagai seorang trainer Bu ya? Berdasarkan pengalaman Bapak Ibu tuh. Oh iya Bu. Baiknya apa sih? Berdasarkan pelatihan dan pengalaman saya Bu ya, punten, metode pelatihan terbaik tuh pelatihan seorang motivator Bu pada pesertanya Bu. Training motivasi yang dibawakan itu biasanya energik, antusias, penuh semangat, dan berapi-api. Itu kadang membuat audiens pesertanya walaupun kita Zoom meeting online gitu, tapi emosionalnya dapat itu Bu. Suasananya itu dapat, peserta antusias. Sehingga poin-poin pesan dalam training tersebut itu tersampaikan dengan mudah dipahami dan dimengerti audiensnya sih Bu. Dan juga seorang trainer haruslah bisa menguasai ilmu NLP Bu, Neuro Linguistic Programming, sehingga setiap ucapan yang dikatakan mudah dimengerti, diserap, dan dipahami oleh peserta training. Sambil sesekali dibuatkan metode outbound-nya kalau sempat ya, setelah online ada sesi offline-nya juga, sehingga mengkolaborasikan tidak hanya fokus belajar indoor tapi juga outdoor yang melibatkan gerak fisik, sehingga menciptakan ikatan emosional antara trainer dan pesertanya. Itu sih Bu, based on experience Bu. Khususnya di masa pandemi online Bu ya, khususnya di masa pandemi online saat ini memang jadi penghalang Bu, nggak bisa ketemu fisik sehingga kurang terbentuknya ikatan emosional antara si trainer dan peserta. Itu menjadi penghalang, tapi solusinya ketika pandemi sudah mereda ya tadi Bu, idealnya diadakan hybrid kolaborasi. Setelah offline ada pertemuan, setelah pertemuan online kembali pertemuan offline untuk mereview kembali materi online sebelumnya. Hybridnya gitu ada yang itu juga. Jadi mungkin kita bisa berjumpa Bu, insya Allah Bu, saat wisuda minimal. Amin, mudah-mudahan ya. Kemarin juga wisuda banyak banget tuh 1000. Kayak gitu sih. Nah, berkaitan dengan tadi pengalaman Pak Faisal tuh, mungkin lebih senang yang trainernya yang motivator. Nah, tapi mungkin balik lagi ke materi trainingnya Pak ya. Mungkin kalau materi trainingnya yang untuk memotivasi apa, cuman kalau mungkin materinya berkaitan dengan yang internal atau apa kan nggak semuanya bisa jadi seperti motivator. Hayo apa gitu kan nggak Bu, gitu. Minimal poin-poinnya di bawah Bu, aur apa ya? Ya minimal sisi-sisi positifnya itu di bawah saat materi. Karena ada biasa orang yang bisanya yang ketemu langsung, tapi kalau di Zoom juga di online juga bingung gimana nih, biasanya kita gerakannya gimana, tapi kalau ini kan ada aja kan keterbatasan. Tapi ya mungkin ya balik lagi tadi ke materi yang ingin disampaikan sama kondisi yang ini, mudah-mudahan sih bisa nanti semuanya bisa hybrid ya, jadi memang semuanya juga ada plus minusnya ya antara online dan yang offline. Sebentar Bapak Ibu sebentar. Iya Bu. Jadi izin Bu, ini pertemuan ke-7 ini mereview semua Bu ya, dari pertemuan 1 sampai 6 Bu ya, direview semua ceritanya Bu ya. Sekalian ngebahas UTS Bu ya. Iya. Ya, biar persiapan kita. Sesuatu sebenarnya mirip-mirip sih Bapak Ibu ya tadi ya. Nanti di soal UTS-nya juga ada tentang lebih ke pendapat Bapak Ibu sih memang, tapi nanti dikaitkan dengan materi yang ada. Iya. Sama kok. Kalau saya nangkapnya Bu, yang saya nangkap dari awal Ibu jelasin, kita diajak untuk kalau istilah kompetensi itu analytical thinking Bu ya, semakin dalam analisa mungkin semakin bagus penilaian gitu Bu ya. Dan mungkin ya, tapi bukan berarti jangan panjang-panjang tapi ada intinya juga bingung Pak. Gitu ya. Frameworknya lah. Kita mau bicara tentang Z ya, kita mungkin ada dulu dari yang A, B, C, jangan tiba-tiba ke Z apa, jadi apa latar belakangnya ada. Iya Bu. Kalau di penulisan Bapak Ibu. Kalau misalnya nggak harus mengutip pendapat ahli kah Bu? Kalau kita nggak mengutip pendapat ahli nggak apa-apa atau gimana? Tadi kan saya ingat di awal-awal Ibu sampaikan jawaban itu harus mengkaitkan teori dengan pendapat ahli, terus kita mendelivery membawakannya sesuai dengan gaya bahasa kita sendiri. Itu yang saya tangkap begitu Bu ya. Apakah wajib mencantumkan pendapat ahli di setiap jawaban? Nah, kan seperti kayak kita nulis juga kan kita nggak meng-quote langsung, kita tulis, kalaupun mau meng-quote pun juga boleh, cuman kita dari quote itu pendapat ahli kita tulis lagi kembali dengan gaya bahasa kita bisa, cuman nanti di akhirnya di referensi ya tulis aja kita mengambil
referensi pemahaman kita pembacaan itu dari mana sih gitu. Tapi kita tulis ulang dengan gaya bahasa kita bisa, Pak. Misalkan memang kalau dalam penulisan Bapak Ibu di skripsi kan kita nggak selalu menulis, apalagi contohnya di bab 1 kan kita nggak semuanya kita quote, atau di bab 2 kita quote semua dari pendapat ahli, tapi kan ada gaya bahasa berdasarkan ini yang dimaksud dengan ini adalah apa, tapi nggak kita quote tapi dengan gaya bahasa kita sendiri. Misalkan pertanyaan simpelnya misalkan tentang apa sih SDM. Nah, SDM adalah bla 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 gitu kan menurut Bapak, nanti ditulis aja di referensi akhir dari siapa. Nah, berarti kan pemahaman yang Bapak baca kan juga dari situ kan gitu, atau dari siapa. Tapi nggak berarti harus sama blok. SDM adalah misalkan menurut X bla 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 sampai titik, sama kan enggak seperti itu. Karena kan kita udah tingkat jenjang strata 2 kan lebih banyak pemahaman. Seperti Bapak ini aja deh. Kayak kita menulis kayak menulis baca cerita, kita rangkum resume kan juga nggak harus sama persis, tapi apa sih yang kita tangkap dari cerita tersebut seperti itu. Iya Bu. Tapi jangan lupa memang bagusnya di akhir ada referensi ya, kita ngambil dari mana aja sih. Kalau referensinya sekedar kita cantumkan link itu nggak apa-apa Bu ya, biasanya kan gitu, cantumkan link. Ya nggak apa-apa. Maksud kita ngambil dari link juga maksud apa-apa. saya nggak mesti harus berdasarkan teori Spencer bla bla bla, teoris banget gitu, nggak mesti gitu kan Bu. Oh iya, nggak usah, link-linknya aja kalau memang ada link-linknya aja. Ini kan sudah zamannya Mbah Google Bu ya, jadi kopas link tapi berdasarkan link berita tersebut kita bla 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 gitu Bu ya, nggak apa-apa ya, aman. Kalau sumbernya ini Bu, misalnya sumber cuma beda nanti sama nulis, tapi beda dengan nulis nanti tesis dan jurnal ya Pak. Harus banyak mengacu kepada jurnal-jurnal sebelumnya. Gitu, kalau link doang nggak bisa, kita harus link tapi itu link ke jurnal aslinya, misalnya jurnal yang kita tuju, yang kita ini. Oh gitu. Kalau ini saya mau biasanya mengacu dari kayak misalnya peraturan direksi, kan biasanya kan soal-soal selama ini yang kita diberi tugas berdasarkan pengalaman Bapak Ibu Saudara gimana gitu kan. Nah, saya mungkin rencana mungkin mengutip dari kayak peraturan direksi itu bisa Bu ya, mengacu peraturan perusahaan saya gitu, apa ya. Jadi nggak mesti itu. Ting singkat padat jelas Bu ya. Saya juga nggak mau berbelit-belit, mau langsung intinya aja saya juga mah. Panjang-panjang nggak ada. Jangan sampai mensalin kasusnya lagi Bapak Ibu ya. Kasusnya mungkin satu halaman sendiri. Tapi disalin lagi ya buat apa gitu maksudnya. Cuma ditranslate aja gitu. Yang penting jawabannya itu memang mencakup, tapi bukan hanya ya kita kan nulis salah satu berpendapat, tapi ada basicnya apa yang kita pendapati kan. Kita kuat ada basicnya lah, kita ngomong basicnya itu dari ini berdasarkan ini gitu. Baik. Tadi siapa ada yang resen Pak Yoga ya? Hatur nuhun Bu. Insya Allah bisa. Ya. Oh iya, terakhir Bu, terakhir itu. Misalnya. Jawabannya di Word ya, nggak usah pakai kertas folio ya. Saya sempat dengar dari alumni UD Widyatama katanya kalau UTS apa UAS ya harus pakai kertas folio ya. Kita nggak begitu kan? Kalau di kelas sih dulu, nulis nulis tangan. Cuman kalau sekarang sih Word aja. Cuman tolong Bapak Ibu di ini ya, di PDF. Tolong di PDF biar nanti kalau saya ini juga nggak. Jadi kalau Words takutnya kan beda-beda, nanti pas download beda-beda kan suka jadi kalau Words bentukannya nggak enak ya. Jadi format. Kalau PDF kan bisa dibuka dari HP. Kalau PDF kan rapi gitu, dan juga jangan lupa ya Bu. Penamaan file Bapak Ibu nanti ada petunjuknya kok, sama kayak penamaan file Bapak Ibu kemarin tuh, misalkan UAS SDM underscore nama sama itu, dan jangan lupa di dalamnya juga ditulis nama, dan takutnya ada yang kelewat. Ada juga soalnya kemarin nih siapa filenya cuma tulis file tugas 1, di dalamnya nggak ada namanya. Berarti kan saya harus lihat lagi ke online-nya siapa sih biasanya, soalnya biasanya saya suka download dulu semuanya udah beres, baru suka saya baca, baru saya nilai, nanti baru saya input lah.
Karena takutnya kalau ini kan buka satu-satu saya suka males ya, jadi saya download dulu semuanya, baru nilai di akhir. Nah, ada tuh yang nulis tugas